Selamat pagi adik-adik, saatnya kita ibadah sekolah minggu. Pertama, persiapan. Jangan lupa untuk mandi terlebih dahulu dan berpakaian rapi, serta siapkan Alkitab masing-masing ya. Kedua, siapkan media. Minta tolong papa dan mama untuk memutarkan video sekolah minggu. Boleh pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau pakai televisi. Ketiga, karena kita mau menghormati Tuhan, adik-adik duduk manis dan tenang ya. Jauhkan makanan dan minuman sebentar, jaga ketertiban sampai ibadah selesai. Oke, ayo adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Shalom adik-adik, halo, selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu GKJ Ento. Nah, hari ini Kak Tian akan memimpin Sekolah Minggu adik-adik semua. Nanti kalau Kak Tian tanya, apa kabar adik-adik? Jawabnya, yes, yes, ulala, gitu ya. Oke, kita coba ya satu kali. Apa kabar adik-adik? Wah, kurang semangat. Sekali lagi dong. Yes, yes, ulala gitu ya. Harus genit pokoknya. Nanti kalau mau di video mama papanya biar dikasih Mbak Luris sekalian, oke? Apa kabar adik-adik? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah, hari ini sekolah minggunya apa ya? Firmannya apa ya? Penasaran kan? Tapi sebelum itu kita akan nyanyi satu lagu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Wah, gimana nih? Makin semangat kan buat sekolah minggu hari ini? Tapi sebelum itu, sebelum melanjutkan sekolah minggu hari ini, kita mau doa dulu. Kak Tian akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan sekolah minggu pada hari ini. Berkati sekolah minggu ini. Semoga kami dapat sekolah minggu dengan baik dan lancar. Dan kami juga dapat mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir. Kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Tapi sebelum kita menerima firman, kita akan menyanyikan satu lagu sebelum firman, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa.
Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Halo adik-adik, selamat ketemu lagi dengan Pak Aris. Ya, udah lama sekali kita nggak ketemu di sekolah minggu, dan sekarang kita ketemu di YouTube. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kita ya. Tadi sudah dibacakan oleh kakak-kakak, dan sekarang tadi tentang apa ya adik-adik? Ya, itu tadi adalah tentang seorang tokoh yang luar biasa, yang dia ada di Mesir tadinya, terus lalu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa yuk? Siapa? Iya, Musa. Ya, Musa adalah seorang tokoh yang luar biasa.
ya, yang nanti menjadi tokoh kunci juga bagi bangsa Israel di dalam Taurat, ya. Jadi segala aturan-aturan ibadah nanti juga Musa yang menyampaikan kepada bangsa Israel ini, ya, nanti bersama dengan Harun, ya. Baik, kira-kira Musa, kita sudah belajar mendengarkan tentang Musa dari minggu yang lalu juga, ya. Bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan melalui apa itu? Ya, ada semak-semak. Semaknya ternyata terbakar. Dan kok daunnya nggak terbakar ya? Ya, ternyata itu adalah saat Tuhan hadir dan mengutus Musa, ya. Mulai Tuhan hadir untuk mengutus Musa dan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Loh, kok harus dibawa keluar dari Mesir? Ya, bangsa Israel ketika di Mesir hidupnya sangat menderita. Ya, mereka harus bekerja keras. Ya, kalau enggak bekerja nanti akan dimarahi tentara Mesir. Ayo, kamu harus kerja. Ya, mereka diperbudak di Mesir. Mereka sangat menderita, ya. Harus bekerja keras setiap hari, membangun gedung-gedung yang besar untuk orang Mesir, untuk Firaun, ya, rajanya namanya Firaun. Baik, kemudian oleh karena itu Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah orang-orang Israel ini yang sudah lama tinggal di Mesir, tetapi hidupnya sangat menderita. Nah, kemudian Tuhan akhirnya mengutus Musa, ya, mengutus Musa yang saat itu Musa sudah keluar dari kerajaan, dari tempatnya Firaun, kemudian dia pergi menjadi gembala, akhirnya dipanggil Tuhan, diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika keluar dari Mesir, itu juga tidak gampang adik-adik. Ya, Firaun itu orang yang keras hati, ya, tidak bisa dibujuk begitu saja. Ya, dia harus memakai tulah. Ada berapa tulah? Ya, ada 10 tulah yang harus dihadapi bangsa Mesir. Nah, setelah tulah yang 10, baru kemudian Firaun mengizinkan orang-orang Israel di bawah Musa kembali ke tanah perjanjian. Tanah apa namanya? Tanah Kanaan. Nah, ini tanah yang sudah Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Nah, di sanalah ini nanti bangsa Israel dibawa dipimpin oleh Musa pulang ke Kanaan. Nah, setelah tulah ke-10 itu, bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari Mesir. Tetapi akhirnya Firaun juga tidak rela. Dikejar lagi bangsa Israel bersama dengan tentara-tentaranya, memakai kereta, kemudian kuda yang besar-besar. Ya. Ayo kita kejar lagi. Kita tidak boleh kehilangan orang-orang Israel itu. Siapa nanti yang akan bekerja untuk kita? Nah, akhirnya orang-orang Mesir yang di bawah perintah Firaun mengejar bangsa Israel lagi. Nah, saat itu bangsa Israel sudah berjalan jauh sampai ke tepi laut. Ya,
itu sudah berada di tepi laut, tapi Tuhan senantiasa menjaga. Dalam perjalanannya dari Mesir sampai akhirnya tadi ke tepi laut apa ya namanya? Ya, Laut Merah. Ya, Laut Merah atau biasa juga disebut dengan Laut Teberau. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel berkemah di situ, ya, bangsa Israel dijaga oleh Tuhan, ya. Kalau siang dijaga melalui apa? Ada tiang awan. Kalau malam ada tiang api. Itu juga yang menuntun bangsa Israel dalam perjalanannya selama di padang gurun. Nah, saat itu ketika sampai di Laut Teberau, mereka beristirahat di situ. Nah, dari kejauhan mereka melihat tentara Firaun. Tentara Firaun naik kereta kuda. Wah, ada debunya bertaburan, ya. Ya, terbangan ke sana kemari, kelihatan dari jauh karena ada di tengah padang gurun. Ya, saat itu bangsa Israel ketakutan. Dia mulai marah-marah pada Musa. Musa, bagaimana ini? Kita bisa mati di sini. Tapi kita selalu ingat bahwa Musa adalah orang yang selalu punya kesetiaan kepada Tuhan. Dia memimpin bangsa Israel dengan penuh kesetiaan, kepatuhan pada Tuhan, ya. Nah, berani karena tahu Tuhan senantiasa menyertai. Nah, akhirnya Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap percaya dan Tuhan akan membukakan jalan buat bangsa Israel, ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ya, akhirnya di situ Musa berdiri di tepi pantai, ya, di pinggir laut itu. Laut apa tadi? Laut Merah. Musa kemudian mengangkat tongkatnya. Apa yang terjadi? Ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tuhan membelah lautan itu sehingga kelihatanlah daratan. Ya, kemudian bangsa Israel berjalan melalui daratan itu, menyeberangi laut itu, dan sampai semua bisa menyeberang. Tapi di belakang masih banyak tentara Firaun yang mengejar. Mereka juga ikut melalui jalan yang juga di tengah laut itu tadi, yang jalannya terbuka karena kuasa Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di seberang, Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali menutup jalan itu. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kisah pelayan Tuhan yang luar biasa, yaitu Musa yang tadi dibacakan dari Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan 31. Jadi adik kira-kira mau seperti siapa? Firaun yang sombong, keras hati, tidak takut sama Tuhan, atau seperti Musa yang taat, setia, rendah hati, kemudian dipakai Tuhan menjadi pelayannya. Ya, tentu kita pengen jadi orang yang baik, ya. Mari kita jadi seperti Musa, ya, yang mau dengan rendah hati melayani Tuhan, setia,
dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya adik-adik, sebagai penutup, Pak Aris mau membacakan Keluaran 14 ayat 31. Ya. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, perbuatan Tuhan yang luar biasa melalui hambanya Musa membuat bangsa Israel menjadi percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Ya, mari kita juga menjadi seperti Musa yang setia, rendah hati, dan selalu taat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Ya, nanti kita akan melanjutkan dengan memuji Tuhan dan juga ada aktivitas yang mau kita kerjakan bersama. Apa yaitu? Ya, kita tunggu bersama. Dadah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Kak Gerald dan ini Kak Gracia. pada kesempatan hari ini kita akan membuat wartel. Wartel itu mewarnai dan tempel. Oke, nanti kita membuat seperti ini. Ada 4 tokoh dan kita kelompokkan dalam 2 kelompok, ada tokoh baik dan tokoh jahat. Nah, alat-alat yang diperlukan adalah nanti adik-adik sudah dibagikan gambar ini yang belum diwarnai oleh kakak pendamping, dan ada kertas putih kosong. Lalu kita siapkan yang pertama gunting, lem, spidol atau ballpoint boleh, lalu warna, baik warna pastel ataupun kayu. Nah, selanjutnya di sini kita siapkan yang kertas ada gambarnya adik-adik. Nah, lalu di sini diwarnai sesuai selera masing-masing ya. Setelah diwarnai, nanti kita potong satu persatu, lalu ditempel ke kertas polos yang seperti ini. Nah, setelah terwarnai semua seperti ini, lalu kita potong satu-satu tokohnya. Potong. Oke adik-adik, selanjutnya gambar-gambar yang sudah kita warnai dan kita potong ini nanti kita bisa tempel ke kertas polos. Sebelum ditempel, nanti kita lipat bagi 2 seperti ini. Nah, setelah berbagi seperti ini, nanti di sini ditulisin tokoh baik. Nah, yang di sini tokoh jahat. Terus nanti kita tempel di sini
Yang tokoh jahat di sini, yang tokoh baik di sini. Nah, itu adik-adik. Nah, kita mau mengelompokkan nih 4 tokoh tadi dalam tokoh baik dan tokoh jahat. Yang pertama Musa. Musa itu mempunyai sifat setia dan percaya kepada Tuhan. Jadi, dia masuk ke dalam tokoh baik. Nah, sedangkan Firaun itu mempunyai sifat yang suka marah-marah. Jadi, masuk ke dalam tokoh yang jahat. Nah, di sini ada 2 tokoh lagi nih, 2 dinosaurus, namanya Dino dan Dini. Dino ini mempunyai sifat yang suka marah-marah juga, jadi dia nggak punya teman. Lalu, jadi masuk ke dalam tokoh yang jahat. Nah, Dini ini mempunyai sifat yang baik hati, suka menolong temannya. Jadi masuk ke dalam tokoh yang baik. Lalu kita tempel satu-satu adik-adik di tokoh yang baik dan tokoh yang jahat tadi. Nempel pakai lem ya. Nah, warnanya sudah jadi. Kalau sudah seperti ini nanti bisa dikasih nama sama kelas. Lalu nanti difoto dan kirimkan ke Mbak Luri. Terserah mau di mana aja namanya. Nah, di sini nanti ada nomornya Mbak Luri ya. Nah, adik-adik, gimana tadi firmannya? Sudah disimak dan didengarkan dengan baik dong? Yang pasti, Kak Tian percaya adik-adik nggak ngantuk sih di rumah. Sekarang, waktunya kita memberikan apa yang harus kita berikan. Yaitu persembahan. Persembahannya nanti dimasukin di amplop. Nanti, kalau ada petugas yang ke rumah adik-adik, langsung kasih aja ke petugasnya. Oke? Jadi persembahan kali ini kita bawakan dengan lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami untuk sama-sama mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kami ke depannya ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Kami serahkan sekolah minggu ini, minggu depan, dan minggu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih kami juga telah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami sudah membuat kreativitas dan kami juga sama-sama menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sekolah minggu tanggal 13 ini. Semoga adik-adik tetap sekolah minggu depan dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.